Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Cikma Sri Rosani Potabuga, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan ke-7, Unit Kerja, SMK Negeri 1 Modayat Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik, yaitu: yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Saya selalu berprinsip bahwa dengan memberikan hukuman dan tindakan tegas bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dapat mengubah perilaku peserta didik. Saya berpikir bahwa dengan mencapai nilai KKM, peserta didik sudah dinyatakan tuntas dan berhasil pada mata pelajaran saya. Saya beranggapan peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau yang disebut sebagai teacher center. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu dengan melibatkan semua aspek, baik itu aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Memberikan hukuman kepada peserta didik ketika tidak mengerjakan tugas bukanlah solusi tepat untuk mengubah perilaku peserta didik, tetapi dengan melakukan pendekatan-pendekatan positif kepada peserta didik dan memberikan motivasi yang baik, sehingga peserta didik dengan sendirinya dapat merubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Saya harus mempelajari karakteristik peserta didik, sehingga penilaiannya tidak hanya terfokus pada penilaian kognitif saja. Saya harus menghargai karakter setiap peserta didik karena mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Mereka bebas berekspresi dan berkolaborasi, serta berkreasi dalam mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Guru harus bertindak sebagai pamong atau fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru juga harus ikhlas dan sabar agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik atau yang kita kenal sebagai student center. Selanjutnya, yang dapat saya terapkan lebih baik agar di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang diselaraskan dengan kebudayaan yang ada. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, yaitu dengan menerapkan tindakan tegas atau hukuman kepada peserta didik, tetapi dengan menuntun, karena tugas kita sebagai pendidik adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik dan berusaha menjadi teladan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, mengenali karakteristik setiap peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik dan orang tua atau wali murid. Demikian pemaparan dari saya.
tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata di dalam penyajian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.